Ohayo gozaimasu, selamat pagi adik-adik. Tadi ohayo gozaimasu itu artinya selamat pagi dalam bahasa Jepang. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar kalian semua? Semoga pada baik-baik dan sehat-sehat semua ya. Ayo yang masih pada ngantuk-ngantuk bangun dari tempat tidurnya, jangan nonton di tempat tidur ya. Ayo kita beribadah. Hari ini, pada pagi ini, Kak Gebi ditemani oleh Kak Samantha sebagai pemusik. Oke adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada minggu hari ini, kita akan membukanya dengan lagu Hari Ini, Hari Yang Telah Dijadikan Tuhan. Kalian pasti tahu. Oke, ayo Kak Samantha. Oke, berarti adik-adik semuanya sudah senang ya. Kita happy-happy di minggu pagi ini. Tapi sebelumnya kita akan memulai dengan doa dulu. Kita harus datang ke rumah Tuhan dengan berdoa. Ayo adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, Bapa yang maha baik, sahabat kami, ya Tuhan, kami hari ini datang ke hadirat-Mu. Setelah kami beraktivitas dari Senin hingga hari Sabtu, kami pada hari ini ingin datang ke hadirat-Mu Tuhan, walaupun kami berjauhan, tidak bisa ketemu dengan teman-teman dan kakak-kakak guru sekolah minggu, tapi di rumah secara online, tapi kami mau Tuhan pakai kami agar kami dapat benar-benar fokus, menyiapkan hati kami, pikiran kami, semuanya hanya tertuju untuk memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang berkati dari awal hingga akhir nanti, kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai doa, waktunya kita melanjutkan pujian kita ke Tuhan Yesus. Lagu kedua ini tentang pertemanan nih adik-adik. Kak Gebi minta tolong adik-adik supaya menghubungi teman adik-adik, teman sekolah minggu, 5 orang ya.
WhatsApp ke teman-teman adik-adik, bilang selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, aku mengasihimu gitu. Walaupun kalian tidak bisa ketemu secara langsung, kita bisa tetap menghubungi teman-teman skala minggu kita ya. Seperti lagu ini, lagunya apa sih? Lagunya itu tentang pertemanan, yaitu mentega dan roti. Bagi mentega sama roti dia temenan juga tuh kayak adik-adik dan teman-teman adik-adik. Oke, yuk kita nyanyi. Ayo Kak Samantha. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji-muji Tuhan dengan satu lagu lagi ya. Yaitu judulnya Laskar Kristus. Laskar itu artinya pasukan atau army. Nah adik-adik harusnya bangga nih karena kita adalah pasukannya Kristus di dunia ini. Oke kita langsung nyanyi aja. Kak Samantha, ayo Kak. Ayo para Laskar Kristus kita berdiri nyanyi untuk Tuhan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ku tentara kecil Tuhan, siap kalau dibutuhkan, tapi tanpa senapan, firman-Nya ku gunakan. Di kiri kananku bersama temanku, berbaris lurus, siap Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak
Oke adik-adik, mantap nih Laskar-Laskar Kristus. Ya adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa lebih dulu ya, mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, puji syukur kehadiran-Mu Tuhan. Kalau hari Minggu ini kami kembali berkumpul, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, supaya kami bisa mendengar firman Tuhan dengan baik, bisa mengerti firman Tuhan, dan bisa melakukannya dalam keseharian kami. Tolong Kak Ekim juga Tuhan, supaya bisa menyampaikan firman Tuhan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan jam pemberitaan firman ini sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, minggu lalu adik-adik baru mendengar cerita tentang Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah dia bangkit dari kematian. Nah adik-adik, peristiwa penampakan diri Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ini terjadi beberapa kali adik-adik ya, bukan cuma satu kali. Tuhan Yesus berkali-kali menampakkan diri kepada murid-muridnya, sampai seluruh murid-muridnya yakin, percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit dari kematian. Nah adik-adik, setelah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada seluruh murid-muridnya, tugas Tuhan Yesus sudah selesai di dunia ini. Sekarang Tuhan Yesus akan kembali ke surga. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk berkumpul di suatu bukit di Galilea. Setelah murid-muridnya berkumpul di bukit itu, Tuhan Yesus memberi satu pesan adik-adik. Tuhan Yesus bilang, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, kepada mereka semua. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah setelah itu adik-adik, Tuhan Yesus nanti akan kembali ke surga. Nah adik-adik, pekerjaan Tuhan Yesus di dunia ini sudah selesai. Karena itu pekerjaannya ini akan dilanjutkan oleh murid-muridnya. Murid-murid Tuhan Yesus nanti akan pergi ke berbagai tempat untuk mengajak orang-orang untuk percaya dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Adik-adik, pekerjaan ini bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi Tuhan Yesus sudah berjanji bahwa ketika dia sudah naik ke surga, dia akan mengirim Roh Kudus untuk membimbing, menyertai seluruh orang percaya yang ada di dunia. Dan tadi kita dengar ya, pesan Tuhan Yesus terakhir, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah adik-adik, pekerjaan Tuhan Yesus diteruskan oleh murid-muridnya. Murid-muridnya pergi ke berbagai tempat, mengajak semua orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Setelah murid-murid Tuhan Yesus nanti sudah meninggal adik-adik, sudah tidak ada lagi, pekerjaan mereka diteruskan lagi oleh pengikut Tuhan Yesus yang lain, yang sudah mendengar berita itu. Begitu seterusnya adik-adik. Jadi orang-orang Kristen tidak pernah berakhir, tidak pernah habis, selalu ada. Adik-adik, Tuhan Yesus hidup 2000 tahun yang lalu. Sampai saat ini, kita sudah ada di tahun 2021, orang-orang Kristen selalu ada. Kita lihat gereja ada di mana-mana. Di seluruh negara ada gereja adik-adik. Jadi pekerjaan Tuhan tidak pernah berakhir adik-adik ya. Pekerjaan itu terus dilakukan dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat selalu ada orang yang mengabarkan Injil. Nah adik-adik, Injil itu adalah kabar sukacita. Injil itu adalah cerita tentang Tuhan Yesus, mengajak orang-orang supaya percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang mengabarkan cerita ini, yang mengabarkan Injil ini disebut penginjil atau misionaris ya adik-adik ya. Nah adik-adik, pada saat ini kakak akan bercerita tentang satu orang misionaris atau penginjil yang sangat terkenal. Namanya Bapak David Livingstone. Nah Bapak ini hidup di tahun 1813 sampai 1873. Jadi dia hidup kira-kira 200 tahun yang lalu adik-adik. Bapak Livingstone ini adalah seorang dokter Kristen dari Inggris. Nah, Bapak Livingstone ini adik-adik, dia pergi menginjili ke Afrika. Nah, Afrika pada saat itu masih hutan semua adik-adik, masih pedalaman. Belum menjadi kota besar, belum ada jalan raya, belum ada gedung-gedung. Tapi semua orang-orang di sana tinggal di dalam hutan. Jadi Bapak Livingstone juga datang ke sana menginjili di dalam hutan adik-adik. Pekerjaan ini tidak mudah adik-adik. Adik-adik bayangkan ya adik-adik ya, dia dari tinggal di kota di Inggris
sekarang harus masuk ke dalam hutan. Bahasanya juga berbeda, makanannya juga pasti berbeda, kebudayaannya berbeda. Tapi dia begitu ingin orang-orang Afrika mengenal Tuhan Yesus. Karena itu dia tetap menjalankan tugasnya ini dengan baik, adik-adik. Karena dia seorang dokter, adik-adik, dia juga melayani orang-orang di sana yang sakit, diberi obat, diobati sampai sembuh, dan sambil mengobati dia juga terus mengabarkan Injil, memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang-orang di Afrika sana. Adik-adik, sampai pada satu kali karena ini di hutan, adik-adik, banyak binatang buas. Bapak Livingstone ini pernah digigit oleh harimau, bahu kirinya, adik-adik, digigit sama harimau sampai lumpuh, adik-adik, tangan kirinya ini. Sampai dia tidak bisa menggerakkan lagi tangan kiri karena digigit oleh harimau itu. Nah, adik-adik, apakah dengan digigit harimau tangannya hampir lumpuh ini, Bapak Livingstone berhenti dari menginjili? Dia berhenti dari mengabarkan berita sukacita ini kepada orang-orang di Afrika? Tidak, adik-adik. Dia terus menjalankan tugasnya. Dia terus mengabarkan Injil. Dia terus memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang-orang di Afrika. Sampai dia mati pada usia 60 tahun. Dia mati pun di Afrika. Dia mati kena malaria. Nah, adik-adik, Bapak Livingstone ini cuma satu dari begitu banyak misionaris yang ada di dunia ini. Banyak misionaris pergi ke Afrika, ke China, ke Korea, ke Amerika Latin, dan juga ke Indonesia, adik-adik. Kenapa orang-orang Indonesia bisa percaya sama Tuhan Yesus? Kenapa kakak, adik-adik bisa menjadi orang Kristen? Karena ada penginjil yang datang ke Indonesia, yang mengabarkan Injil, sehingga banyak orang Indonesia menjadi orang Kristen. Banyak gereja dibangun di Indonesia sampai ke seluruh daerah di Indonesia. Nah, itulah tugas penginjil, adik-adik ya. Mereka mengabarkan Injil ke berbagai tempat. Adik-adik, apakah pesan Tuhan Yesus supaya kita mengabarkan Injil, supaya kita menjadikan orang-orang semua sebagai pengikut Kristus cuma tugas penginjil, cuma tugas misionaris? Tidak, adik-adik. Tugas dan pesan Tuhan Yesus ini diberikan kepada semua orang Kristen, kepada kakak, juga kepada adik-adik. Kita harus senantiasa memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Misalnya adik-adik ya, ada teman-teman adik-adik yang belum mengenal Tuhan Yesus, adik-adik bisa bercerita kepada mereka, supaya mereka mau mengenal Tuhan Yesus, mau mendengar firman Tuhan. Nah, di saat pandemi ini, adik-adik, di masa-masa pandemi ini, kita belum bisa ke gereja ya adik-adik ya. Tapi adik-adik bisa membagikan link dari sekolah minggu Hasim ini kepada teman-teman adik-adik yang adik-adik tahu belum mengenal Tuhan Yesus. Adik-adik bisa kirim melalui handphone supaya pada hari Minggu mereka juga bisa mendengar. Nah, itu artinya adik-adik juga sudah menginjili. Adik-adik bisa menginjili kemana lagi? Mungkin di sekeliling adik-adik ada orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mungkin mbak di rumah, mungkin bapak supir yang tiap hari menemani adik-adik pergi. Adik-adik bisa memperkenalkan Tuhan Yesus, supaya mereka juga mengenal Tuhan Yesus, supaya juga mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Dia tidak boleh menyimpan berita yang indah, berita yang penuh sukacita ini seorang diri saja, di dalam hati kita saja, tidak boleh adik-adik, tapi harus kita bagikan, sehingga semakin banyak orang mengenal Tuhan Yesus, semakin banyak orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Ya adik-adik ya, itu tugas kita sebagai orang Kristen, itu tugas yang Tuhan Yesus sendiri berikan kepada kita sebagai orang-orang Kristen. Ya, jadi kakak cuma sampai di sini, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Kami bersyukur kami boleh menyembah Engkau sebagai Tuhan kami, Tuhan yang hidup, satu-satunya Juru Selamat hidup kami. Tuhan, ajar kami Tuhan setelah mendengar firman ini, supaya kami juga mau membagikan berita sukacita ini, berita keselamatan di dalam Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Ajar kami semua Tuhan, sekalipun kami masih kecil, tapi kami tetap berani, setia Tuhan, memberitakan firman Tuhan dan memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami serahkan doa syukur ini cuma ke dalam tangan Tuhan Yesus saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, kakak akan bacakan agenda untuk hari ini ya. Judulnya Tuhan Yesus berpesan. Cerita kita hari ini judulnya Tuhan Yesus berpesan. Bahannya dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Bahannya dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Tujuannya
kita belajar memberitakan kasih Kristus kepada orang lain. Tujuannya kita belajar memberitakan kasih Kristus kepada orang lain. Ayat hafalan diambil dari Matius 28 ayat 19. Jadikanlah semua bangsa muridku. Ya adik-adik, sampai di sini saja cerita kakak. Sampai ketemu lagi adik-adik ya. Bye adik-adik. Oke adik-adik, waktunya kita sekarang persembahan. Ayo adik-adik disiapkan persembahan syukurnya, bisa dimasukkan ke dalam amplop seperti ini. Dan adik-adik bisa menyimpannya sampai kita ketemu lagi. Atau mungkin adik-adik bisa minta tolong ke orang tua adik-adik atau saudara adik-adik yang bisa mengirimkan ini ke TU kita. Tapi adik-adik juga bisa melakukan transfer. Kalau adik-adik misalnya nggak bisa minta tolong ya ke kakaknya atau orang tua untuk mentransfer uang persembahan adik-adik ke QR code di sini. Oke adik-adik, setelah persembahannya kalian siapkan, waktunya kita untuk memberikan persembahannya dengan menaikkan satu pujian, yaitu Janji yang Manis. Nah, janji yang manis ini dari mana sih? Pasti kan adik-adik pernah dikasih janji sama orang tua ya. Nanti kalau udah selesai pandemi ini kita jalan-jalan ya, tapi adik-adik harus tetap menjaga diri dan menjaga jarak sampai waktunya tiba. Sama juga nih adik-adik, janji yang manis ini kita dapatkan dari Tuhan. Apa sih bunyinya? Ayo kita nyanyikan. Ayo Kak Samantha. Sekali lagi ya. Janji yang manis takkan lupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lemah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbing. Oke adik-adik, kita sudah melayangkan pujian kita, persembahan kita. Waktunya kita bawa persembahan ini dalam doa ya. Ayo adik-adik kita lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, sahabat kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh mendapatkan anugerah-Mu melalui berkat yang Tuhan berikan ke Mama dan Papa kami sehingga kami dapat menyisihkan uang persembahan ini untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat dipakai dengan baik oleh yang mengurusnya untuk dibagikan kepada teman-teman kami yang kurang mampu dan membutuhkan saat ini. Ya Tuhan, kami persembahkan persembahan ini kiranya hanya ke dalam nama-Mu lah kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik. Sekarang sudah tiba waktunya kita untuk mengakui iman percaya kita sebagai orang Kristen. Ayo adik-adik yang masih duduk, kita berdiri dan kita siapkan hati kita, pikiran kita agar tertuju pada Tuhan. Dan terlebih sikapnya harus menunjukkan kita benar-benar siap untuk mengakui iman ini ya. Mari adik-adik, Kak Samantha.
Oke adik-adik, terima kasih ya sudah mau bersama Kak Gebi dan guru-guru sekolah minggu yang lain untuk menjalani ibadah online kita pada hari Minggu ini. Semoga adik-adik terus sehat-sehat dan juga sekolahnya juga yang benar ya. Dan jangan lupa untuk terus cuci tangan dan jaga jarak. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Dadah. Ayo para laskar Kristus, kita berdiri nyanyi untuk Tuhan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ku tentara kecil Tuhan, siap kalau dibutuhkan, tapi tanpa senapan, firman-Nya ku gunakan. Di kiri kananku, bersama temanku, berbaris lurus, siap laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus, siap gerak dor. Oke adik-adik, mantap nih laskar-laskar Kristus.